Maka siapa yang pakai kata embat, batallah puasanya. Karena dalam mazhab Syafi'i dia bagian daripada rongga. Yang tak sependapat dengan itu adalah Imam Ghazali. Selain daripada Imam Ghazali sependapat bahwa memasukkan sesuatu, air atau apa saja termasuk kata embat di telinga itu membatalkan puasa. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghfir lana zunubana amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita fikih. Pagi tadi sudah membahas akidah, sekarang kita membahas fikih. Dan kita berpedoman materinya kepada kitab Matan Abi Syuja'. Dan nanti saya tambahkan penjelasannya melalui buku-buku yang lain. Kita masih dalam masalah puasa. Dan terakhir kita membahas tentang hal-hal yang diwajibkan selama berpuasa agar puasanya sah. Nah, sekarang kita masuk kepada hal-hal yang membatalkan puasa. Coba kita baca matan Nabi Syuja' dulu. Wallazi yuftiru bihi shaimu, dan hal yang membatalkan puasa ada asyaratu asya'a, ada 10 macam, 10 hal. Ini matannya, nanti baru kita baca penjelasannya. Yaitu ma wasala amdan ilal jawfi war ra'si, sesuatu yang dengan sengaja sampai atau masuk ke rongga tubuh atau ke rongga kepala. Kemudian wal huknatu fi ahadi sabilaini, kemudian memasukkan sesuatu melalui huknah, suntikan, kepada salah satu dua jalur, yaitu jalur kubul maupun jalur dubul. Kemudian wal qai'u amdan, muntah secara sengaja. Wal wata'u amdan fil farji, berhubungan badan sengaja, berhubungan badan melalui faraj secara sengaja.
Kemudian wal inzalu an mubasyaratin, dan keluar sperma disebabkan karena ada bersenggama ataupun mungkin dengan bercumbu. Wal haidu, dan haid, wan nifasu, dan nifas, wal jununu, dan gila, wariddatu, dan murtad, keluar dari Islam. Nah, ini yang ada di matan Abi Syuja'. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Berarti kan ada 10 tadi kan. Yang pertama tadi adalah memasukkan sesuatu ke rongga, yaitu ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si, memasukkan dengan sengaja. Ini penjelasan ya, tidak ada di kitab matan Nabi Syuja', di kitab lain ini. Memasukkan dengan sengaja sesuatu ke rongga, baik rongga tubuh maupun rongga kepala. Ya, rongga kepala, rongga itu apa? Al-fam, rongga badan ini al-fam, mulut, al-uzun, telinga, al-anfu, hidung, dan dubur juga bagian daripadanya, pantat. Mulut rongga, hidung rongga, telinga rongga, pantat rongga. Jadi kalau dimasukkan sesuatu ke badan melalui ini, maka batallah puasanya. Fakullu ma wasala min hazil fatahat, maka semua hal yang sampai atau masuk melalui rongga-rongga ini, ilal jawf, sampai kepada tenggorokan, amdan, secara sengaja, aftara shaimu, batallah puasa orang tadi. Nah, cuman Imam Ghazali tidak sependapat tentang telinga. Cuma Imam Ghazali saja, karena kata dia telinga ini tidak ada salurannya ke tenggorokan. Cuman mayoritas ulama mengatakan telinga bagian daripada hal yang membatalkan, rongga yang membatalkan. Maka siapa yang pakai kata embat, batallah puasanya. Karena dalam mazhab Syafi'i dia bagian daripada rongga. Yang tak sependapat dengan itu adalah Imam Ghazali. Selain daripada Imam Ghazali sependapat bahwa memasukkan sesuatu, air atau apa saja termasuk kata embat di telinga itu membatalkan puasa. Kecuali bagian permukaan. Bagaimana kita menentukan bagian permukaan? Kita colok tangan kita ke dalam, itu takkan mungkin masuk sampai ke dalam. Dia hanya bisa sampai pada permukaan. Itulah batasnya. Lebih dari itu maka dia membatalkan. Nah, kazalika law syujjat ra'suhu, begitu juga kalau kepalanya terbuka, misalkan luka, terbelah. Wa wasala minha syai'un ila jawfihi, lalu kemudian masuk satu benda di kepala yang luka tadi sampai ke rongganya, maka aftara, itu pun batal puasanya. Nah, itu dia. Maka hati-hati ketika puasa, jangan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Karena banyak hal-hal yang mungkin kita biasa lakukan hari-hari, tapi itu bahaya ketika kita sedang berpuasa. Nah, berenang, tidak ada kepentingannya berenang. Maka kalau ketika orang berenang masuk air ke mulutnya tanpa sengaja pun batal puasanya. Karena tidak ada yang nyuruh dia berenang. Nah, yang dimaafkan itu kalau memang tak sengaja karena dia melakukan hal-hal yang memang diperintahkan. Dia berkumur-kumur, disunahkan berkumur-kumur. Tapi pelan-pelan kumurnya. Kalau kuat-kuat kumurnya, dia makruh. Dia pelan-pelan kumurnya. Nah, kita minum dia juga air.
tidak batal puasanya karena memang kumur-kumur itu ada perintahnya. Kalau berenang, siapa yang nyuruh berenang? Tidak ada sunnahnya berenang. Lalu ada pula orang tak paham, dia dibilangnya olahraga sunnah itu olahraga memanah dan berenang. Itu olahraga yang ada di zaman Nabi maksudnya. Bukan siapa yang berenang dapat pahala, enggak itu maksudnya. Jangan salah paham. Nah, berenang itu bukan syariat, tapi olahraga secara normal. Kalau olahraga itu manfaatnya ada, badan sehat. Kalau dia olahraga memanah, dia orangnya tetap terbiasa dengan tepat sasaran dan lain-lain. Tapi bukan ibadah, gitu. Kalau zaman sekarang ada futsal, ada angkat barbel, ya mana-mana aja lah. Jadi kalau ada orang berenang, disuruh atau tidak disuruh? Ya mubah hukumnya. Jadi kalau dia keminum di air, batal puasanya. Karena tidak ada yang nyuruh dia berenang. Nah, begitu dia. Nah, ada penjelasan tambahan. Al-ainu, mata, la tu'addu jaufan, tidak digolongkan sebagai rongga. Walaupun ada. Kalau ibu masih kecil-kecil dulu, kalau saya dulu biasa tuh sore-sore sama kawan-kawan kan, cabutnya rambutnya, lalu dipintal-pintal, dimasukin ke mata, putar-putar, bisa sampai dalam itu. Ada memang lubang di mata kita ini. Kalau kita teteskan air obat, itu juga kadang sampai ke mulut. Tapi itu tidak dihitung rongga. Itu dihitungnya pori-pori. Itu dihitungnya seperti pori-pori karena dia sangat kecil lubangnya. Nah, jadi kalau obat di atas mata, batal nggak puasanya? Enggak batal puasanya. Tapi kalau pakai kata embat dia, batal puasanya. Jadi hati-hati ketika wudhu pun, ketika mandi wajib pun hati-hati. Jangan sampai masuk air ke telinga, bisa batal puasa. La tu'addu jaufan fa iza wasala ta'mal kahli. Apabila terasa sama dia rasa celak, jadi kan pakai celak, mungkin kan bagian ini kan ada juga celak yang mata. Mungkin celaknya ini entah apa bahannya sampai terasa sama dia. Au qutratul ain, atau tetesan mata, air mata maksudnya, ilal halq, sampai kepada tenggorokan, fala yuftir, maka itu tidak membatalkan. Jadi tak ada masalah. Di sinilah perdebatan ulama itu. Telinga tidak ada nyambung ke tenggorokan, tapi dibatal. Mata ada nyambung ke tenggorokan, tidak batal. Nah, itu pula makanya Imam Ghazali lebih memilih pendapat telinga pun tidak membatalkan. Tapi ingat, mayoritas ulama kita tetap membatalkan telinga. Hanya Imam Ghazali dan ulama yang paling populer yang mengatakan itu tidak batal. Ya bagi kita menghindari itu jauh lebih aman, jauh lebih selamat. Nah, begitu dia. Baik, yang ada di sini jangan ditulis ya, karena yang ada di sini akan saya share ke grup. Yang tak ada di sini aja baru ditulis. Yang ada di sini enggak usah capek-capek nulisnya. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, batal menyuntikkan sesuatu jalur kubul, faraj maupun dubur. Al-huknatu fi ahadis sabilaini, suntikan pada salah satu dua jalan tubuh. Maksudnya lubang kemaluan depan atau lubang kemaluan belakang, kubul maupun dubur. Dimasukkan sesuatu, misalkan ada obat supaya cepat tercerna dia, kayak mikrolak atau apa itu mereknya. Ya kalau memang tutup disundak dari bawah gitu. Kayak peluru gitu kan, ke pantat kan. Maka walaupun masuk dari jalur pantat, maka dia juga sama disuntikkan. Karena dia jalurnya ada. Ai fathatuz zakari awil farji wa halaqatid duburi kadukhulid dawa, seperti memasukkan obat, min fathati syarj farji, seperti memasukkan obat melalui jalur dubur, wa kazalika labbus. Ya, labus itu seperti obat lah untuk melalui lubang anus. Nah, jadi hati-hati, di sini ada rongga, di bawah pun hati-hati, dia ada rongga juga yang tidak boleh masuk sesuatu. Nah, mana ada penjelasan tambahan. Al-huknatu fil warid, suntikan melalui pembuluh darah atau bahasa ilmiah intravena, awil adal, atau melalui otot,
suntik sini kan melalui otot nih atau melalui ini, la tuftiru, tidak membatalkan, li'adami dukhuliha ilal jauf, karena dia tak masuk melalui rongga tadi. Suntik di sini, suntik di sini. Tapi kalau disuntik melalui pantat, maka batal puasanya. Tapi kalau melalui, tidak batal puasanya. Cuman ada nanti pembahasan ulama lagi, ulama-ulama kontemporer membahas tentang zat yang dimasukkan ke tubuh melalui suntikan tadi, melalui impuls tadi. Nah, saya pernah tuh mertua saya ke rumah sakit kan, dia lemas waktu zaman Covid tuh. Suntik vitamin langsung cegak dia. Terbayang juga sama saya, ini enak juga aku pakai puasa ini gitu. Lagi lemas kan, lagi lemas suntik vitamin aja gitu. Kita takut nanti saking canggihnya dunia ini ada suntikan yang membuat orang merasa kenyang gitu. Tinggal pilih rasa apa, rasa rendang, rasa apa gitu. Hanya melalui suntikan. Nah, jadi sehingga ulama di situ ada juga yang memisahkan antara yang zat yang dimasukkan itu obat tanpa ada efek seperti makanan atau dia efeknya efek makanan. Nah, begitu. Karena kalau efeknya efek makanan, ya kita tidak tahu nanti ke depannya orang-orang jangan saking canggihnya yaitu. Nah, sekarang aja kalau obat itu kan tinggal suntik aja, langsung dia cegak kan. Nah, baik, itu yang kedua. Kemudian al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Itu menurut jumhur ulama mengatakan muntah itu, tapi muntah yang sengaja. Karena dia muntah itu bolak-balik dia. Makanan itu dari lambung keluar tenggorokan, sebagiannya balik, sebagian keluar. Maka itu yang membuat dia batal. Imma biduni iradatihi kasyiddatil barat fala yabtulu. Kalau seandainya muntahnya tadi itu bukan tanpa sengaja, karena cuaca sangat dingin, masuk angin dia misalkan, atau dia mau pulang kampung naik bis, masuk angin dia, ya nek kalau di bis itu kalau ada satu orang muntah, ada lagi dah. Muntah lebih buat tu semua gitu. Ada apalagi kalau bus ekonomi kan. Satu yang mancing, lain keluar semua. Tak sengaja. Yang sengaja itu colok-coloknya keluar, itu batal puasanya. Karena dia yang memancingnya untuk keluar. Tapi kalau seandainya orang karena masuk angin atau cuaca dingin atau ibu hamil misalkan, tidak keinginan dia, tidak ada masalah. Kadang ada orang jijik nengok sesuatu muntah juga dia gitu, tak sengaja. Makanya yang dibatalkan hanyalah yang disengaja saja. Sesuatu yang tidak disengaja maka dia tidak membatalkan. Nah, yang tiga, yang keempat, al-wata'u amdan fil faraji, bersetubuh dengan sengaja di kemaluan. Ini keluar sperma ataupun tidak keluar sperma sama aja, batal. Begitu, mohon maaf, masuk kepala kemaluannya, tenggelam kepala kemaluannya, langsung batal. Karena minimal berhubungan itu adalah masuk kepala kemaluan. Nah, al-jima'u fi nahari ramadhana wa huwa shaimun, berjima' di siang Ramadan dalam keadaan puasa. Amman nasiyu, adapun orang lupa dia kalau sedang puasa, diajarnya bininya. Nah gitu, bang, udah selesai baru sama tinggal, alah puasa kita yang kal akli wa syurbi nasiyan, hukumnya disamakan dengan orang yang lupa makan, dia minum karena lupa. Fasaumuhu sahih, maka puasanya apa? Tetap sah. Sama seperti makan, dia puasa pertama, nah sisa sahur tadi masih banyak, ya diajarnya masaknya Indomie kan, tambo dia ini gitu. Udah 3 piring habis, mau teringat dia, alah puasa rupanya, ya udah rezeki dia itu, Allah yang ngasih dia makan, gitulah kurang lebih maksudnya. Tapi jangan dipancing-pancing. Ada juga bapak ni kadang letakkannya teh semping dia, mudah-mudahan lupa, ya Allah katanya. Enggak boleh lah. Mana tahu lupa kata dia. Di kulkas kan masih banyak cadangan-cadangan, cendol kemarin segala macam. Biasanya kan ibu-ibu ini kalau sahur malas nyuci piring, sisa-sisa lauk tadi masih ada di meja. Hati-hati Bu, langsung simpan. Nanti banyak orang pura-pura lupa nanti.
Tapi kalau betul-betul lupa, dimaafkan oleh Allah. Sampai kata Rasulullah, Allah yang ngasih dia makan dan minum. Nah, berhubungan badan juga demikian, lupa dia. Mungkin hari pertama wajarlah orang lupa. Ini hari pertama, maka dimaafkan. Iza jahila saimu annal jima'a yuftir au ukriha alaihi fala yafturu. Apabila ada orang tak tahu kalau berjima itu batal puasa, tak tahu dia baru mualaf. Tak tahu dia kalau berhubungan badan itu membatalkan puasa, atau dia dipaksa. Diancam lakinya dia, kubunuh kau nanti kata lakinya. Gitu. Maka dia puasanya tidak batal karena dia terpaksa juga gitu. Nah, tapi aku terpaksa Pak Ustaz. Diapain laki ibu? Digoda-godanya aku. Goda-goda itu enggak paksa namanya. Nah, beda itu. Man wati afid duburi, siapa yang melakukan hubungan homoseksual tetap aftara, tetap batal puasanya. Nauzubillah, melakukan hubungan homoseksual dia. Nah, ini sekarang ini kan di Rumbai ini termasuk daerah yang paling rawan homoseksual untuk kota Pekanbaru, khusus anak SMP dan SMA. Di Pekanbaru lagi darurat, dan yang paling banyak itu kejadian itu di daerah Rumbai. Jadi upayakan anak-anak laki-laki muda Rumbai ini dikasih kegiatan-kegiatan positif. Nah, carikan kegiatan-kegiatan positifnya, jauhkan mereka dari tontonan-tontonan, sering kasih nasihat, kasih perhatian, kasih dia banyak waktu untuk berdiskusi, bercanda dengan orang tuanya. Pokoknya kalau udah ada keanehan-keanehan, kalau sudah ada nanti dia agak-agak aneh dan suka menyendiri-menyendiri, minder dia sama keluarganya, itu dicurigai. Sawaun anzala amla, baik keluar sperma ataupun tak keluar sperma. Mohon maaf, jorok sekali. Ke pantat kawannya, begitu. Keluar sperma ataupun tidak keluar sperma, maka itu batal puasanya. Nah, itu yang keempat. Jadi seorang suami dan istri di siang puasa, bahkan makruh hukumnya bercium-ciuman segala macam. Tapi Nabi sendiri dia berpeluk-peluk dengan istrinya, artinya bercumbu dengan istrinya. Lalu tapi kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu orang yang paling tahan. Dia tak akan kebablasan gitu. Kalau kita bisa kebablasan, Nabi dia tak akan kebablasan karena dia bisa menahannya. Oleh karena itu bagi Nabi itu tak apa-apa, tapi bagi kita itu jadi masalah gitu. Nah, yang kelima, keluar sperma karena bercumbu, bukan berhubungan, mungkin bercumbu, berpelukan sama istri segala macam. Al-inzalu an mubasyaratin, karena bersentuhan, bisa jadi bersentuhan kulit, pokoknya biasalah, pahamlah itu. Wa ma'nal mubasyara ay bil fi'li kal qiblati, seperti ciuman, au muqaddimatil jima', atau biasa suami istri muqaddimahnya. Walau anzala qutratan, meskipun hanya keluar setetes sudah batal puasanya. Tapi tak wajib bayar kafarat. Kalau yang bayar kafarat itu kalau sampai memasukkan kemaluan. Kalau cuma sekedar untuk bercumbu-cumbu saja, itu tak sampai bayar kafarat. Cuman tetap batal puasanya dan dia wajib untuk mengganti puasanya pada hari yang lain. Iza fakkara bi syahwatin, apabila dia berpikir menghayalkan sesuatu pakai nafsu, dihayalkannya bini orang, dihayalkannya laki orang, fa anzala, lalu keluar spermanya, fa hukmuhu ka hukmil muhtalim, hukum untuk orang ini sama seperti mimpi basah. Mimpi basah apa hukumnya? Nah, batal puasa atau tidak? Tidak. La yafturu bal alaihi al-ghuslu min ajli salah, tak batal puasanya. Hanya saja mau solat nanti dia mandi wajib karena nanti tak sah solatnya. Nah, begitu. Disamakan hukumnya seperti mimpi basah. Seperti anak muda lah, misalkan mimpi basah dia, lalu kemudian keluar spermanya, tidak batal puasanya. Kecuali onani dia, mohon maaf. Nah, gitu lain cerita. Nah, itu kan tidak, ini cuma ngayal tanpa sengaja
keluar, itu ya tak batal. Kemudian yang membatalkan puasa haid fi nahari Ramadan, keluar darah haid di siang Ramadan. Wan nifas, melahirkan ibu itu keluar darah, maka nifas batal puasanya. Al junun atau gila. Amal igma'u, adapun kalau cuma pingsan, la yufturu izastamaral igma' tiwalal yaumi hatal maghrib fa innahu yuftur. Tengok dulu, pingsannya berapa jam? Kalau pingsannya sadar dia sebelum maghrib, maka puasanya tak batal. Tapi kalau pingsannya sampai masuk waktu maghrib, maka batallah puasanya. Terantuk palanya, pingsan dia. Isya baru bangun, puasanya tak dihitung. Tapi kalau jam 5 sore itu bangun dia, lanjutkan puasanya. Puasanya masih sah. Gitu dia. Kemudian ar-riddatu murtad. Kalau orang murtad maka semua ibadah tidak bisa lagi. Yang ke-10 adalah al-wiladatu, melahirkan. Nah, itu dia. Inilah 10 orang yang batal puasanya. Mudah-mudahan ingat tadi apa yang 10 tadi. Makanya kalau santri dihafalnya matan Nabi Suja' tadi. Kalau ibu gimana cara menghafalnya? Dah terlalu tua untuk menghafal itu. Diulang-ulang aja lah. Nanti menjelang puasa dibuka lagi pembahasan ini. Ini sengaja bahannya saya siapkan. Mata ustaz-ustaz nanti menjelang Ramadan, nanti masjid-masjid bisa kita tampilkan pakai infokus biar paham orang itu. Nah, jadi sengaja saya siapkan. Yang di grup-grup itu kok bisa jangan dihapus, disimpan supaya nanti tinggal ditambah-tambah, dikurang-kurangi saja. Mata ustaz-ustaz nanti mau ceramah diundang menjelang Ramadan nanti masjid-masjid di Palas ini kan. Kemudian ada orang walaupun batal puasanya, dia mesti harus berlagak seperti orang puasa. Ada 6 macam orang walaupun batal puasanya, dia tetap tidak boleh makan, tetap tidak boleh minum, mesti seperti orang puasa juga. Kalau tidak berdosa juga dia, walaupun puasanya sudah batal. Siapa itu? 1, al-musafiru iza aqama fi nahari Ramadan. Si musafir seharusnya ketika dia safar kan dia tidak puasa, boleh makan, boleh minum dan segala macam. Di siang hari misalkan diputuskannya, saya sini aja lah tinggal. Begitu dia putuskan saya di sini aja tinggal, maka status dia tidak lagi musafir, langsung berubah statusnya menjadi mukim. Maka saat itu yang tadi dia boleh makan, boleh minum, karena dia musafir, dia tidak puasa, maka setelah dia putuskan kalau dia bakal tinggal di situ, maka sejak itu dia tak boleh makan, tak boleh minum, walaupun puasanya enggak dihitung. Tapi tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan badan. Dia berlagak persis seperti orang yang berpuasa juga. 1. Hati-hati. 2. Wal hamilu wal murdi'u iza zala khaufahuma. Wanita hamil ataupun wanita menyusui hilang rasa khawatirnya. Apa yang membolehkan perempuan hamil dan menyusui boleh tak puasa? Perempuan hamil dan menyusui sebenarnya tak ada alasan untuk tidak puasa, wajib puasa, kecuali ada hal yang mengkhawatirkan. Bisa jadi dia mengkhawatirkan kesehatan dia, atau dia sedang mengkhawatirkan kesehatan janinnya. Ketika ada alasan yang mengkhawatirkan itu, maka dia boleh untuk membatalkan puasanya, makan dan minum macam orang tak puasa. Tiba-tiba jam 12 siang hilang kekhawatirannya. Pergi dia misalkan ke dokter, dia misalkan tak puasa nih. Jam 8 pagi dibatalkannya puasanya. Kenapa? Takut anak saya. Kayaknya anak saya gerak-gerak, mungkin kelaparan dia, kata dia kan. Pergilah dia ke rumah sakit. Sampai jam 12 siang, kata dokternya, tidak masalah ini bu, anak ibu aktif, bukan karena dia kelaparan. Ibu ini telanjur pula dia membatalkan puasanya karena dia khawatir anaknya tadi. Begitu dapat berita dari dokter tadi, berarti tak ada lagi yang dikhawatirkan. Maka karena tidak ada yang dikhawatirkan lagi, maka ibu ini tak boleh makan, tak boleh minum, tapi dia tak puasa.
Kan bahasa dia tak puasa dia ni. Cuman dia tak boleh makan, dia tak boleh minum, dia tak boleh berhubungan suami isteri. Layaknya orang seperti orang puasa dia. Kenapa? Karena yang dia khawatirkan tak ada lagi. Atau ibu-ibu menyusui misalkan. Ibu-ibu menyusui. Tadi, kenapa ibu batalkan puasa ibu? Saya menyusui. Terus kenapa? Tak keluar ASI saya. Terus, karena ASI saya tak keluar, saya batalkan puasa. Jam 2 siang lancar ASI-nya. Maka sisa hari itu dia tak boleh makan, tak boleh minum, layaknya orang yang sedang berpuasa. Karena hal yang mengkhawatirkannya hilang. Tak ada lagi hal yang mengkhawatirkan di situ. Begitu dia. Nah, apalagi yang ketiga, anak kecil balik di siang hari. Dia umurnya masih kecil, dia belum balik. Siang-siang di bantainya tidur. Mimpi basah dia. Otomatis apa? Balik dia. Atau perempuan siang hari haid pertama. Langsung balik dia. Maka begitu dia balik, tak boleh makan, tak boleh minum sampai nunggu maghrib. Tadi dia tak puasa. Kenapa kau tak puasa nak? Aku kan masih belum balik, kata belum wajib puasa. Makan dia, minum dia, sarapan dia depan orang yang enggak berdosa karena dia masih anak-anak belum balik. Siang hari di bantainya tidur, mimpi basah dia. Langsunglah dia balik. Begitu dia balik, maka otomatis apa? Otomatis dia langsung dibebankan agama ini untuk dia. Maka sampai menjelang maghrib dia mesti berlagak seperti orang puasa. Tak boleh makan, tak boleh minum, gitu. Karena hari itu dia udah wajib puasa. Dan puasanya di hari itu udah wajib diqadha sama dia. Puasa di hari itu apa? Wajib diqadha sama dia karena dia balik pada hari itu. Nah, gitu. Kemudian siapa lagi? Al-kafiru al-asli iza aslama. Orang kafir asli apabila masuk Islam, dia kafir. Kena kafir dia tak puasa, makan, minum. Dia masuk Islamnya jam 5 sore. Atau masuk Islam dia jam 8 pagi. Maka sisa hari itu dia tak boleh makan, tak boleh minum, walaupun puasanya tidak terhitung. Kalau gitu aku nunggu maghrib aja lah baru masuk Islam, kata dia. Enggak boleh dia menunda-nundanya, berdosa juga dia menunda-nundanya. Nah, apalagi datang ustadznya pula yang bahaya. Pak, aku mau masuk Islam, Pak. Nanti aja lah maghrib biar kau bisa makan. Kan berdosa ustadznya tuh. Kenapa? Takutnya menjelang maghrib mati orang itu, ustadz yang berdosa. Jadi kalau ada orang sini mau masuk Islam, upayakan tak tertunda. Apalagi kalau sampai kita pula yang menundanya. Saya kemarin itu adalah permasalahan, saya enggak usah sebutkan nama lembaganya. Dia datang ke saya mau masuk Islam. Nah, saya bilang kalau saya mengislamkan, oke, Islam. Cuma saya enggak bisa mengeluarkan surat. Karena saya bukan lembaga. Sebaiknya masuk Islam itu di lembaga yang bisa menerbitkan surat gitu. Menerbitkan surat sehingga nanti kan resmi. Di tempat itu kata dia, saya disuruh sunat dulu kata dia. Bapak ini masih ketakutan khitan. Jadi lembaga itu disuruhnya pula bapak tuh khitan dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak tuh masih takut-takut dia. Takut dia hilang. Jadi saya bilang enggak begitu. Orang masuk khitan itu bukan syarat sahnya orang masuk Islam. Islamkan aja dulu, kalau belum berani dia khitan diajarkan aja. Nanti kalau mau wudu dibersihkan betul-betul, jangan sampai nanti ini. Kalau orang belum khitan sah enggak sholatnya? Sah sholatnya, tidak ada masalah. Khitan itu sah sholat, tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau di ujung kemaluan tadi itu tergenang air kencing, ada kotor, ada najis, dia udah keluar dari kepala kemaluan, tergenang di kulit itu yang dikhawatirkan. Nah, jadi ada pula lembaga begitu pula modelnya. Orang kalau masuk Islam disuruhnya potong pita dulu. Orang masih ketakut-takutan, iman masih lemah, itu butuh iman tebal itu untuk potong itu. Nah, siapa lagi yang harus berpuasa? Wanita haid dan nifas yang suci di siang hari. Ibu ini dia kena haid segala macam, dia tak makan, tak minum. Di hari itu dia suci di siang harinya.
sisa harinya dia seperti orang yang berpuasa. Siapa lagi? Orang sakit yang tidak berniat puasa pada malam hari lalu sembuh di siang hari. Sakit dia, kenapa kau tak puasa? Aku sakit. Rupanya siang hari sembuh dia, maka dia sisa harinya dia wajib seperti orang puasa juga. Nanti dalam kitab-kitab lain ditambahkan ini, ada tambahannya. Nah, di antaranya misalkan ada orang yang salah nengok jam, dipikir salah jam dia, buka puasa dia lebih awal. Pikirnya azan maghrib, rupanya azan asar. Batallah puasa dia, maka sisa harinya tetap dia seperti orang puasa walaupun puasanya tidak dihitung. Atau dia dipikirnya masih bisa sahur, pikirnya gelap lagi ini masih bisa sahur, rupanya mati lampu depan rumahnya. Rupanya udah masuk waktu subuh. Makan dia, pikirnya masih ada waktu sahur, rupanya jamnya mati. Berarti tak puasa di hari itu. Maka dia atau dia tidak berniat puasa malam itu. Kalau kita tak niat malam itu berpuasa, bisa kita puasa di siang harinya? Tak bisa. Tak sah puasa yang tak diniatkan. Puasa itu rukunnya adalah mesti berniat. Lupa bapak ini berniat puasa, maka siang harinya dia pasti seperti orang puasa walaupun puasanya enggak dihitung. Itu makanya selama hari ini sering saya katakan ke jemaah, jangan niat itu di waktu sahur, karena sahur ini rentan kita tak bangun. Maka sebelum tidur niatlah dulu. Habis tarawih kan biasa tuh Bilal-Bilal di masjid-masjid, in wusyama rahimakumullah, bapak-bapak berniat puasalah. Karena mengkhawatirkan kalau niat itu dilaksanakan di waktu sahur, banyak orang tak terbangun waktu sahur. Bapak-bapak tiba-tiba tak puasa. Kenapa bapak tak puasa pak? Tak terbangun sahur. Apa hubungannya? Sahur itu kan sunnah. Sahur itu sunnah, tak sahur tak ada masalah. Yang wajib itu adalah niatnya. Nah, begitu dia. Nah, itu tadi yang membatalkan puasa. Sekarang hal-hal yang disunahkan pada saat puasa. Lihat kitabnya lagi. Wa yustahabbu fi shaumi salasatu asya'a, dan disunnahkan pada saat puasa itu 3 hal yang besar. Nanti yang kecil-kecil banyak lagi. Ini yang besar-besar dulu. 3. Yang paling besar kesunahan saat puasa. 1. Ta'jilul fitri, mempercepat berbuka puasa. Bukan berarti buka puasa sebelum masuk waktunya, tidak itu maksudnya. Tapi begitu masuk waktu maghrib, jangan ditunda-tunda lagi, langsung berbuka. Bukan berarti bapak, aku ni tak usahlah aku buka sekarang, masih tahan sampai jam 12 nanti biar makin banyak pahalanya. Tidak. Justru kalau ditundanya buka puasanya, tidak afdal puasanya. Lebih sempurna pahalanya, makin banyak pahalanya apa? Jika dia segera makan, segera minum. Makanya namanya takjil. Takjil itu bukan makanan. Takjil itu artinya menyegerakan. Itu arti takjil. Orang kita tidak, kau jual apa? Jual takjil, kata dia. Jual takjil, ada pula kue namanya takjil. Enggak ada kue namanya takjil. Takjil itu istilah. Arti takjil itu apa? Menyegerakan buka puasa. Bukan nama kue. Maka kue apapun yang dimakan itu bisa digunakan untuk takjil. Nah, tempat kita ini terlalu banyak pula istilah-istilah. Kan mana tu jual takjil. Awak pun heran juga bisa dijual takjil ini. Biar apa-apalah, yang penting bahasa orang. Yang penting ibu harus paham. Orang lain tak paham enggak masalah, ibu dah ngaji jangan sampai tak paham. Karena banyak istilah-istilah yang di tempat kita ini dah beda maknanya. Orang kita tidak tahu bedanya mahram muhrim aja, tidak tahu apa mahram apa muhrim. Kalau bapak sama ibu, saya sama ibu, karena kita bukan saudara, kita itu tidak mahram, bukan tidak muhrim. Nah, kalau muhrim itu orang yang sedang ihram, belum tahallul dia. Selagi dia belum tahallul, dia kan pakai kain ihram tuh, bapak-bapak pakai kain ihram putih.
Begitu dia niat, sebelum dia potong rambut, namanya muhrim. Laki-laki perempuan tak ada hubungan saudara, namanya bukan mahram. Yang mahram itu adalah yang adik, itu mahram namanya. Apa arti mahram? Orang yang haram dinikahi, itu artinya. Kalau tak mahram, tak haram dinikahi, maka suami sama istri mahram atau tidak? Tidak mahram. Kalau mahram mana boleh nikah orang tuh. Kalau mahram tak boleh dinikah. Nah, cuman kena laki dia bolehlah kemana-mana segala macam gitu. Yang mahram itu kan ada 8 jenis orang yang mahram. Mahram itu artinya haram dinikahi. Sepupu mahram atau enggak? Enggak. Boleh nikah enggak sama sepupu? Nah, ini yang paling banyak penyakit di masyarakat kita. Sepupu itu macam saudara kandung aja. Kalau udah hari raya itu enggak ada lagi dah. Berkumpul di rumah tok, udah bebas saja udah. Macam adik kakak, memanglah orang tu macam adik kakak, tapi batasnya ada. Mereka bukan mahram, mereka boleh nikah. Maka aurat tetaplah seperti nengok orang lain. Jangan biarkan mereka cepika-cepiki, cium tangan, karena mereka boleh nikah. Haram hukumnya. Ini yang paling penyakit budaya tempat kita hari raya itu, terlalu bebas. Ya, karena atuknya pengen cucu-cucunya main ke rumah gitu. Cuman ya bebas sekali, laki-laki, perempuan, buka-buka aurat, kadang pakai celana pendek, kadang di rumah atuk kan. Nah, padahal mereka boleh nikah. Maka sekarang biasanya saya menjelang Idul Fitri itu yang saya ceramahkan. Ya cumana lagi nanti maju atuknya kau tak dijualin, apa-apa kumpul rumah keluarga. Karena mereka kan walaupun bukan mahram, tapi mereka kan satu rahim. Nah, sepupu itu masih satu rahim dengan kita. Tapi boleh nikah. Satu rahim berhubungan baik dengan orang yang satu rahim, namanya apa? Silaturahim. Nah, silat itu artinya apa? Silat berhubungan, nyambung. Rahim itu yang dimaksud itu bukan kasih sayang. Yang dimaksud rahim itu adalah orang-orang yang keluar dari rahim yang sama. Masih satu nenek dia. Ini orang. Kalau kita kan satu rahim ini dah bebas sekali memaknakannya. Ibu sama saya jumpa disebut silaturahim, itu terlalu luas maknanya. Rahim yang dimaksud adalah orang-orang yang satu rahim. Haruslah mereka ini saling kunjung, saling bantu, karena mereka harus menjaga silaturahim. Tapi nikah boleh gitu. Maka dikasih batasan. Gimana cara silaturahim itu gimana? Apa yang Ibu pahami tentang silaturahim? Silaturahim itu kita berhubungan baik. Nanti kalau pulang raya kita kunjungi dia. Kalau dia nanti ada apa sakit kita jenguk dia. Kalau yang memutuskan silaturahim itu gimana? Enggak mau kita ke rumah dia, berkelahi sama dia, bersumpah-sumpah tak mau datang jumpa dia, begitulah. Gitu. La yadkhulul jannah qati, tak masuk surga orang yang memutus. Karena rahim ini dia boleh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik kepada kaji kita, maka yang disunahkan yang paling utama segera ditakjil. Ditakjil. Maka siapa yang makan takjil kita tadi, maka kita dapat pahala puasa dia. Jadi ibu upayakan menghidangkan takjil. Nah, nanti di bulan puasa ibu boleh menghidangkan takjil di pesantren ini. Antarkan 10, antarkan 20, tidak ada masalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dimakan oleh santri yang puasa. Kalau di masjid-masjid, nah juga boleh. Kemudian yang disunahkan lagi takhirus sahur, melambatkan sahur. Sahur itu jam berapa mulainya? Jam 10 boleh nggak sahur? Habis tarawih sahur boleh atau enggak? Sahur itu pertengahan malam mulainya. Jam 10 bukan sahur namanya, itu makan malam. Makan malam kedua. Nah, biasanya kalau mak-mak masak bubur dia, nanti pulang tarawih lakinya makan semi berat lah gitu. Belum sahur namanya. Sahur itu terhitung di pertengahan malam ke atas. Nah, sahur itu misalkan jam 1 udah boleh sahur, tapi tidak afdal. Kapan waktu sahur yang paling afdal? Semakin dekat ke azan subuh, semakin afdal.
Jaraknya itulah yang kita sebut dengan apa kalau bahasa kitanya imsak. Sebenarnya enggak, imsak itu Nabi jarak antara sahurnya dengan azan subuh seukuran membaca 50 ayat yang sedang. Kalau ibu membaca 50 ayat yang sedang, berapa lama butuh waktu? Itulah 10 menit atau 15 menit gitu. Dikasih rentang waktu jarak. Berarti seafdol-afdolnya makan sahur 15 menit, paling lama 15 menit sebelum masuk waktu subuh. Semakin lambat sahurnya, makin tinggi tingkat kesunahannya. Nah, begitu dia. Ada pula orang sahur kadang jam 2 sahur dia, kecepatan, lapar lagi nanti. Nah, upayakan sahur itu di ujung malam. Dan ketiga, watarkul hajri minal kalam, meninggalkan omongan-omongan yang tak penting. Nah, ini tinggi tingkat kesunahannya. Karena puasa itu bisa batal puasanya, bisa pula batal pahala puasa. Ada orang puasanya masih sah, tapi pahalanya tidak ada. Karena puasanya masih sah, tapi pahalanya sudah batal. Kenapa bisa batal puasa pahala? Pahala bisa batal, bisa jadi ngomong jorok, nengok-nengok mata jelitan sana sini misalkan. Nah, itu bisa hilang pahala puasanya. Maka tadi apa? Menyegerakan puasa. Apalagi tadi? Yusannu an yakunal fitru ala rutabin. Disunnahkan berbuka puasa dengan kurma, tapi kategori kurmanya banyak. Yang lebih tinggi tingkat kesunahannya pakai kurma basah. Kurma basah bahasa Arabnya rutab. Kurma kering bahasa Arabnya tamar. Jadi yang paling tinggi tingkat sunnahnya buka puasa bukan pakai tamar, tapi pakai rutab. Jadi kalau ibu nanti pergi ke Mekah, bilang saya mau beli rutab. Rutab itu dia belum kering kurma itu, masih basah dia, dagingnya masih banyak. Itu lebih afdal. Fa illam yajid fa'ala syai'an, maka kalau seandainya tak ada rutab tadi, maka dia boleh memakan sesuatu yang hulu. Hulu itu artinya yang manis. Tidak ada kurma di rumah Pak Ustaz, ya udahlah bubur aja lajar. Kan bubur manis kan? Cuman orang kita enggak. Kalau saya, terutama saya pun buka puasa tuh cari pertama kali itu selawok malah. itu sebenarnya tingkat kesunahannya jauh itu. Cuman udah budayanya gitu. Di rumah saya itu kalau buka puasa tak ada selawok itu macam tak afdol rasanya. Wah, adalah kurma Pariaman itu. Kurma Piyaman. Itu pula sebenarnya yang disunahkan bukan yang asin-asin. Kalau kita karena lidah kita ini ada lidah orang Sumatera, memang agak susah rasanya kalau makan itu yang manis-manis. Saya bubur, kue yang manis-manis, hampir jarang saya makan. Tapi kalau gorengan, tauisi, risol, tempe, itu yang mungkin bawaan daerah gitu ya kan. Tapi kalau kita bicara tentang sunnah, enggak bisa. Enggak bisa, udahlah, makan orang Indonesia, janganlah makan manis-manis, makan gorengan aja lah. Tetap enggak dapat sunnahnya. Nah, ini kan masalahnya masalah syariat. Nah, paksakan, makalah bubur tu sedikit lu dapat sunnahnya, baru ajar nanti gorengannya gitu. Ada kurma, enggak ada kurma. Ada di situ manis-manis hidangannya, ada goreng, ada kue yang manis. Pilih kue yang manis dulu. Fa'ilam yajid, maka fa'alal ma'i, maka dia menemukan tak ada dia dapat apa-apa, maka dia minimal air lah. Buka puasa cepat. Nah, gitu dia. Tadi apa lagi tadi? Mengakhirkan sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sunnah hukum sahur ini, kata Rasulullah, sahurlah, dalam sahur itu ada ada keberkahan. Oke, tadi sudah kita bahas. Ada hal-hal lain disunahkan saat puasa, memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, iktikaf, berdoa saat puasa, tahajud dan lain-lain. Nah, itu yang disunahkan saat puasa. Kemudian ada hari-hari yang diharamkan puasa.
Wa yuhramu, ini matan Nabi Suja di kitabnya, siyamu khamsati ayamin, diharamkan puasa 5 hari dalam setahun. Al-aidani, 2 hari raya. Idul Fitri, Idul Adha, itu dimakruhkan puasa. Bukan makruhkan, diharamkan puasa. Wa ayyamut tasyrik as-salasa, hari tasyrik 11, 12, 13. Haram puasa, berarti total 5. 2 hari raya tambah 3 hari tasyrik. Sedangkan hari yang diragukan, kapan hari yang diragukan itu? 1 hari menjelang hari Ramadan, orang masih berdebat-berdebat, puasa enggak besok ya, puasa enggak besok ya. Enggak ada kepastian, maka itu disebut dengan hari meragukan. Hari meragukan, makruh hukumnya berpuasa. Nah, itu jangan puasa di hari meragukan, kecuali memang dia biasa puasa. Sama seperti hadis melarang puasa di pertengahan Sya'ban. Itu berlaku bagi orang yang tak biasa puasa. Tapi kalau dia biasa puasa Senin Kamis atau dia puasa Daud, enggak apa-apa, sampai akhir. Nabi itu sendiri pernah puasa 2 bulan. Sya'ban full ditambah Ramadan full, 60 hari jadinya. Nah, tak masalah. Maka yang dilarang di situ bagi orang yang tak biasa puasa, tiba-tiba kegatalan puasa situ. Kenapa Bapak puasa? Ini ntar lagi masuk Ramadan. Latihan dulu kata dia. Ya latihannya enggak sekarang lah, latihannya kemarin gitu. Kelambatan dia latihannya. Nah, la tasumul mar'atu tatawuan, perempuan tak boleh puasa sunnah illa biizni zaujiha, kecuali dengan izin lakinya. Jadi ini puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan tak bisa. Kata lakinya, kau kenapa puasa? Aku tak izin. Aku puasa Ramadan bang. Tak sah, aku tak izin. Mana bisa bang? Belagalah antara Allah sama bang bilang. Ya, campakkan lagi ibu. Nah, itu tak bisa. Karena yang wajib tak bisa ditawar. Yang bisa ditawar itu yang sunnah-sunnah. Lakinya pun melarang ada alasannya, bukan tanpa alasan. Apa alasannya? Ya mungkin bisa jadi seperti yang pernah saya ceritakan sebelumnya. Bapak itu baru pulang kerja dari jauh. Dia di rumah cuma butuh 3 hari. Dia mau banyak yang mau dikodo sama dia, ya gitu. Ya biarlah dia. Tak, ibu-ibu di situ pula, ibu itu puasa. La haula wala quwata illa billah. Nantilah puasa gitu. Biarlah bapak tu mengkodo-kodo dulu. Atau bapak tu pengen ngajak ibu jalan. Ya, dia lagi ada duit, pengen besok jalan-jalan. Ibu puasa pula, nantilah. Atau ibu bapak ni pengen bawa ibu beralek, ada orang beralek. Ya kalau kita orang beralek, dia sengaja masak supaya kita makan di rumahnya, tak elok kalau kita puasa. Sama seperti kita misalkan bertamu ke rumah orang, kita puasa, ternyata dia udah masak, batalin puasa kita. Insya Allah pahalanya lebih banyak. Pahalanya lebih banyak karena kita menghormati, menghargai dia. Dia udah masak. Pahala puasa kita insya Allah dapat, niatnya dari tadi kita puasa. Lalu menghargai orangnya dapat pula kita lagi. Apalagi kalau orang datang ke rumah kita. Datang orang ke rumah kita, kita lagi puasa Senin. Dihidangkan makan ke orang tu, kita tak makan, mana selera dia makan? Makan bang, makan bang, makan bang. Loh, bapak kok tak makan? Aku puasa kata dia. Ndeh, kami cari makan luar aja lah ini. Tak nafsu dia makan. Kalau makan pun dia makannya ya sekedar aja lah gitu. Berarti kita tidak menghargai tamu. Sedangkan menghargai tamu itu adalah bukti beriman kepada Allah dan hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Maka orang tak muliakan tamu itu apa maksudnya? Kasih makan. Habiskan duit kita untuk ngasih makan tamu ke rumah kita. Kecuali tiap hari dia datang, itu lain cerita lah gitu. Tiap hari pula dia datang. Dan ada pula batasnya kata ulama. Kalau lewat 3 hari dan tidak ada kewajiban kita kasih makan dia lagi. Dah 3 hari dah bang, apa lagi? Lama kali pula di sini, dah habis nasi belakang udah, gituin aja. Pakai otak lah bang, 3 hari banyak juga habis sudah gitu. Ya selama 3 hari itu kita muliakan dia. Lebih dari 3 hari, kita pun bertamu sama orang. Ya kalau tak penting-penting kali rasanya, batasnya 3 hari itulah. Supaya dia jangan lewat daripada itu, bakal menyusahkan dia.
Tapi kalau seandainya memang kita ini ya kita korbankan, ada ayam di belakang potong untuk tamu, ada kambing pun potong untuk tamu gitu misalkan ya. Begitulah Nabi Ibrahim dipotongkannya anak kambing itu untuk nyambut tamunya. Nah, apa kata Rasulullah? Jadi kalau lakinya bilang buka lah bu, buka. Maksud buka ini buka puasa maksudnya, buka puasa gitu. Nanti salah paham pula. Nah, tapi wa khazat as-sawab minallah ta'ala, tetap ibu tu dapat pahala. Bukan berarti abang ni gara-gara abang masuk neraka laku nanti ni. Enggak. Ibu kena hormat melaki tadi, dapat pahala besar dari rasa hormat itu. Apa kata Rasulullah? Iza salat al-mar'atu khamsaha. Kalau ibu ni solat 5 waktu. Wa shamat syahraha, bulan Ramadan dia puasa. Wa hafizat farjaha, kemaluannya dia jaga, jangan sampai berselingkuh. Wa ta'at zaujaha, patuh dia melakinya. Kalimat itu yang penting. Qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Nanti ibu itu akan ditawarkan, boleh masuk surga dari pintu mana aja ibu tu mau masuk. Kan banyak pintu surga itu, bolak-balik aja ibu terserahlah. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Maksudnya enggak, saking banyaknya pintu surga ini, kan ada pintu surga solat, ada pintu surga, banyak pintu surga. Nah, ibu ini karena dia taat melakinya, maka dia, jadi ibu nengok laki itu nengok macam menengok pintu surga gitu. Mencari carut dikit laki ibu, maafkan aja lah gitu. Jangan, nah ibu tahan-tahankan aja lah, yang penting ibu masuk surga. Jangan pula nanti gara-gara ini. Ya namanya juga ibu-ibu gampang tersinggung. Bapak ni kadang lagi capek ngomongnya ceplos-ceplos. Malam-malam aja lah ibu nengok bapak le. Kalau tidak mikirkan surga, habislah kau ni dah. Gitu ya. Karena mikirkan masuk surga aja gitu. La yahillu li imra'atin, tidak halal bagi seorang perempuan antasuma, berpuasa, tapi puasa sunnah. Wa zaujuha syahidun, lakinya ada di situ, illa bi iznihi, kecuali dengan izin lakinya tadi. Ada hadisnya. Jadi itulah saking mulianya suami bagi seorang istri. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka sesi diskusi. Kalau ada persilakan, kalau tidak ada kita sudahi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, kita ingin minta pendapat, pandangan dan juga hukum syariatnya. Jadi ada yang datang kepada saya, itu dia orang yang berpahaman tarekat. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya ketika dia sakit kepala, dia minum obat sakit kepala, kemudian teduh air 3 kali untuk menelan itu. Kemudian katanya puasa itu tetap sah. Bagaimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tarekat apa kebatinan itu? Itu harus dibedakan. Kalau tak ingat ya, tarekat itu pasti harus tunduk dengan syariat. Setinggi-tinggi apapun makrifat orang pada Allah, kata dia, tetap wajib hukumnya tunduk pada syariat. Itu tidak bisa gara-gara dia, aku ni udah minum pun itu insya Allah tak batal puasa. Enggak bisa. Tetap apapun di dunia ini, apapun yang kita pelajari, apapun pengalaman rohani orang, apapun kemakrifat dia kepada Tuhan, apapun itu tetap dia wajib tunduk kepada syariat. Bukan berarti mentang-mentang dia orang tarekat, minum tak batal puasanya. Itu tidak ada ceritanya. Sesat berarti aliran itu. Sudah pasti alirannya sesat. Kenapa sesat? Ya dia melanggar syariat berarti. Mana boleh melanggar syariat? Agama ini ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Mana boleh dilanggar? Syariat itu apa? Itu hukum-hukum yang kita pelajari kan syariat ini. Apa syariatnya? Batal buka puasa, batal puasa. Minum, makan, batal puasa. Yaitu syariatnya. Apapun pengalaman tarekatnya, apapun yang kerohaniannya, ya kalau seandainya sudah melanggar syariat, berarti tinggalkan. Berarti bermasalah.
Nah, itu nggak perlu tanggapan lagi sebenarnya itu. Itu udah pasti soalnya. Wallahu a'lam bishawab. Lagi Ustaz, silakan. Apa Ustaz? Telinga? Telinga itu misalnya kita harus kita entahkan gatal gitu. Oh gitu. Jadi otomatis kelingking entah ke tempat tadi. Beda kelingking sama ketempat, Ustaz. Kalau kelingking itu mungkin masih bisa sah. Karena jari kita segimanapun kita sodorkan ke dalam, dia tak akan masuk ke dalam, Ustaz. Maka ulama ada yang membatasi, yang boleh nih saat puasa adalah ketika jari kita masukkan itu masih sah. Kenapa? Karena dia tak akan mungkin sampai kepada ujungnya. Dia hanya sampai permukaan saja. Karena kalau ketempat lain cerita. Karena dia kecil, dia bisa masuk ke dalam. Maka itu dia bedakan antara ketempat dengan jari. Nah, gitu. Kelingking pun ya, apalagi kelingking Ustaz besar kan tak akan mungkin masuk dah ke dalam, paling permukaannya aja gitu. Upil ya, kalau upil kan bagian permukaan saja gini. Tapi kalau seandainya dia masuk ke dalam pun tak boleh juga. Ya kan upil tangan kan? Ya bagian permukaan saja. Dia sampai batas tangan itu masih bisa lah dia itu. Gitu. Tapi kalau dimasukkannya benda dimasuk sampai ke dalam, masukkan sesuatu ke rongga juga jadinya. Nah, gitu dia. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada. Iya. Hajat. Tidak boleh perempuan masih dalam masa iddah keluyuran tanpa ada keperluan, bersolek pun tidak boleh. Bersolek tak boleh, keluyuran tanpa ada hajat tak boleh. Kecuali ada hajat beli cabai, beli apa ke kedai segala macam, itu ada hajat. Yang tak boleh tadi itu dia ke mall, dia bertanggang, dia ke rumah, suntuk dia lakinya baru meninggal, bantai jalan-jalan ke pantai, itu tak boleh sampai masuk masa iddah. Hukumnya haram. Tak boleh. Karena banyak perempuan ni baru mati lakinya, justru itu dia butuh jalan-jalan kata dia. Ya tunggulah habis masa iddahnya. Kalau matinya kalau cerai hidup 3 kali masa suci. Kalau mati lakinya tengok dulu ibu ini masih haid atau tidak. Nah, kalau kalau udah menopause dia berarti sama 3 bulan. Kan tengoklah masa iddahnya. Tahanlah. Selama paling lama kan cuma 3 sampai 4 bulan ya. Ya nanti bisa jadi hukumnya darurat. Dia itu dianggap dia perlu untuk pergi karena dia kerja. Dia tidak ada yang menafkahi dia. Yang menafkahi dia dirinya sendiri. Dia kerja di pabrik misalkan. Kalau tak kerja dia dipecat nanti, cuma pula makan dia. Maka itu kita masukkanlah ke hukum pengecualian. Karena dia pun perlu untuk itu, dianggap perlulah dia gitu. Karena kalau dia 4 bulan libur kerja, dicarikan orang ganti dia, kasihan nanti. Karena tak semua perempuan di tempat kita ini, sebenarnya kalau perempuan itu dalam Islam tak ada istilah perempuan yang tidak ada tukang kasih makan dia. Orang kalau dalam Islam itu sebelum dia nikah yang ngasih makan dia siapa? Ayahnya kan, mati ayahnya, atuknya. Nah, nikah dia, berpindahlah kewajiban ngasih makan dia ke suaminya. Bercerai sama suaminya, balik lagi ke ayahnya. Tak ada ayahnya, balik ke atuknya. Tak ada atuknya, balik ke saudara kandungnya. Tak ada nanti ada paman-paman saudara ayahnya. Intinya kalau tak ada betul sama sekali sebatang kara dia, negara yang harusnya dalam Islam wajib dia dapat nanti dari Baitul Mal dia untuk hidup dia. Cuman di tempat kita kenyataannya tak gitu. Kalau ada janda dia, ya hidup sendiri dia. Enggak ada orang, adiknya tak peduli, abangnya tak peduli, pamannya tak peduli. Padahal orang tu tak tahu itu kewajiban dia nafkahinya. Nah, ada orang, saya cerita ada perempuan, kata dia tadi malam
Saya ditelepon pelacur, rupanya laki saya tidur di tempat dia. Saya bilang, jadi ibu mau cerai sama laki ibu? Enggak, nanti siapa yang ngasih makan saya, kata dia. Jadi yang dikhawatirkan itu enggak ada yang ngasih makan aja. Dulu PNS tuh kecil gajinya, dulu ya, kecil gaji PNS. Begitu dinaikkan pemerintah gaji PNS, banyak ibu-ibu gugat cerai. Gara-gara apa? Gara-gara selama hari ini bertahan supaya dikasih makan aja gitu. Jadi tingkat perceraiannya langsung drastis naik. Semua kasusnya itu gugat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada kita cukupkan. Kita sambung pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita tetap istiqomah ngaji sampai nanti ya tidak ada batas ngaji ini. Selagi ada nyawa maka kita tetap ngaji. Ini kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.